Ramadanku, kajian singkat Ramadan. Ramadanku, kajian singkat bersama Ustadz Hanif Ahmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang larangan untuk tajassus. Larangan untuk tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus ini merupakan salah satu dosa yang besar yang dilarang di dalam syariat agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu." Di sana ada kata-kata wala tajassasu. Nah, sebelumnya Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi sapaan ini untuk orang yang beriman. Siapapun yang mengaku beriman maka pantang melakukan perbuatan yang namanya tajassus. Tapi barang siapa seseorang memaksakan diri melakukan tajassus, maka pertanyakan pada dirinya apakah dia masih memiliki keimanan ataukah tidak. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Ya, orang mengatakan mungkin negative thinking, ya, berprasangka buruk atau suudzon. Lalu perintahnya apa? Husnudzon. Nah, berprasangka. Kenapa kok kita dilarang banyak berprasangka? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian banyak prasangka adalah dosa. Jadi berprasangka, apa iya ya, apa iya ya, apa iya, nah begitu. Nah, kemudian kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan apa iya, apa begini, apa begitu tentang orang lain, lama kelamaan biasanya orang mencari informasi. Ya, maka naudzubillah ini yang bekerja menjadi pencari informasi dari para kalangan reporter, tapi informasinya informasi tentang berita aib seseorang, ini nggak boleh, ya, dilarang. Maka harta penghasilan dari pekerjaan mencari berita yang kita lihat dari infotainment, ya, mencari berita tentang artis tertentu, tentang aibnya, tentang ini dan itu tidak boleh. Nah, kemudian setelah kita dilarang berprasangka, ya, maka Allah kemudian lanjutkan wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Nah, pertanyaannya apa itu tajassus? Salah seorang ulama bernama Imam An-Nawawi rahimahumullah, seorang ulama bermadhab Imam Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'iyah, beliau mengatakan yang dimaksud tajassus, ya, mohon diperhatikan, tajassus artinya menurut beliau al-bahthu 'anil 'aurat. Tajassus adalah mencari aurat. Apa yang dimaksud aurat? Adalah kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dari orang lain. Jadi orang lain punya kesalahan, dan kesalahan itu tidak diketahui oleh banyak orang, maka kita tidak boleh membongkarnya. Ya. Ada juga yang mengatakan at-taftishu an bawatinil umur. At-taftishu an bawatinil umur. Apa artinya? Yang dimaksud adalah mengatakan mencari atau memeriksa hal-hal berita yang tersembunyi. Jadi ada berita yang tersembunyi, informasi-informasi tentang orang lain yang tersembunyi, tentang aibnya, tentang keburukannya, tentang rahasianya. Jangan, kita tidak boleh membongkarnya, tidak boleh mencari-cari informasi. Wa aktsaru ma yuqalu fi syarri. Apa kata beliau? Dan kebanyakannya adalah kejelekan yang tersembunyi. Jadi membongkar kejelekan artinya itu adalah tajassus. Jadi kalau ada kejelekan yang tersembunyi, ya biarlah tersembunyi. Kalau kita terlanjur mendengarnya, kita tidak perlu menyampaikannya kepada orang lain, karena menyampaikan kepada orang lain itu menjadi ghibah yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang telah lalu. Nah, hadirin anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada suatu tafsir ya, di dalam tafsir surat Al-Hujurat
tafsir surat Al-Hujurat halaman 50 sampai 51 yang disampaikan oleh ulama besar bernama Syekh bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Syekh bin Saleh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, fala yanbaghi lil insan ay yatajassasa, tidak layak atau tidak boleh seseorang itu bertajassus, membongkar informasi dari orang lain. Bal ya'khudhun nas ala zahirihim, maka yang perlu kita lihat hanya zahirnya saja dari orang lain. Contoh, ada teman kita nampaknya alim, pendiam, ya, tidak banyak tingkah, kelihatannya sholatnya dan puasanya bagus, puasa Ramadannya bagus, baca Qur'annya bagus, ya sudah, kita lihat zahirnya saja. Malam yakun hunaka qarinah, ya, bahkan harus dinilai sesuai zahirnya yang nampak saja. Tidak perlu kita mencari, lah itu sok alim, di balik kengalimannya ternyata ada begini. Tidak perlu mencurigai dia, ya, kita lihat secara zahirnya saja. Tadullu, yang menunjukkan, ala khilafin dzalika zahir, yang menunjukkan pada indikasi yang tidak sesuai dengan zahirnya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari sesuatu yang dibalik zahir. Kalau kita lihat zahir tahu itu ya, zahir itu maksudnya yang nampak secara lahiriah. Jadi kalau lahiriah yang dilihat oleh kita dari teman kita, misalkan dia pakai bajunya rapi, pendiam, kalau baca Quran rajin, sholatnya juga tidak pernah ketinggalan, ya cuma zahirnya saja. Selebihnya itu rahasia dia dengan rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka manakala kita sebagai seorang muslim dan bersaudara dengan muslim yang lain, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, maka jangan suka membongkar atau mencari-cari informasi, mencari-cari kejelekan dari orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tajasus. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.